Baik, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana Pak, kabarnya hari ini? Pagi baik Kak, Kak. baik. Sehat ini. Kak. Baik, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dalam acara webinar nasional yang kita laksanakan secara daring melalui Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam webinar nasional ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman yang terang benderang. Baik, izinkan saya, Silva Amelia Darrohmah, sebagai Master of Ceremony, akan memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum acara dimulai, kami mengingatkan kepada teman-teman semua untuk menjaga suasana agar kondusif selama acara berlangsung. Mohon untuk menonaktifkan mikrofon jika tidak sedang berbicara dan menggunakan fitur raise hand jika ada hal yang ingin disampaikan. Kami juga menghimbau kepada teman-teman semua untuk memastikan nama akun Zoom sesuai agar memudahkan interaksi selama acara. Baik, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan CV moderator. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi. Acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab dan review materi. Acara yang kelima yaitu closing statement oleh moderator. Acara yang keenam yaitu penyerahan sertifikat dan foto bersama. Lalu yang terakhir, acara yang ketujuh yaitu penutup. Baik, kita masuk pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Baik, kita mulai acara pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya menyampaikan CV moderator, kira-kira teman-teman di sini ada yang sudah mengetahui belum apa itu gen sirkular? Belum Kak. Belum, Kak. Jadi, gen sirkular itu adalah sebuah platform pendidikan berbasis digital dalam rangka meningkatkan semangat literasi sekaligus menanamkan nilai-nilai kepedulian lingkungan. Nah, jadi itu di Gen Sirkular itu memiliki beberapa program kerja. Yang pertama yaitu penyediaan media buku cerita bergambar bagi anak-anak. Yang kedua yaitu pembuatan portal edukasi dan media sosial Gen Sirkular. Dan yang ketiga yaitu melakukan diseminasi pengetahuan ekonomi sirkular kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan membaca CV moderator kita pada pagi hari ini yang akan memandu
kita dalam penyampaian materi kita pada pagi hari ini. Nah, moderator kita bernama Kak Felicia Sofia. Untuk jenjang pendidikannya, yang pertama yaitu Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, lalu MA Alam Sayang Ibu Lombok Barat, lalu Lombok Epicentrum Mal Afis, lalu ada MI Alam Sayang Ibu. Untuk organisasi yang pernah diikuti Kak Felicia yaitu ada Earth Hoard Matara, lalu Sekolah Perjumpaan Lombok, Peduli Sejenak, lalu ada Kelas Inspirasi Lombok 7, ada Nice Education Expo in Lombok, ada Bank Sampah Pijar Semesta, lalu ada RCK Wonder Home, lalu ada Bincang Perempuan Circle. Wow, moderator kita pada pagi hari ini sangat luar biasa. Baik, kepada Kak Felicia dipersilahkan. Baik, sebelumnya suara aku apakah sudah terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Oke, aman ya? Suaranya kecil, Kak. Oke, sebelumnya terima Kecil, kasih Kak. kepada MC Mbak Silvi yang sudah memberikan aku izin untuk mengambil alih acara pagi hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Felicia Sofia. Mungkin tadi sudah disinggung juga ya sama Mbak Silvi. Selaku moderator pada acara webinar Ekonomi Circle 101 Start From Yourself pada pagi hari ini. Di sini saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang telah bergabung. Terima kasih sudah mau meluangkan dirinya di kegiatan pagi hari ini. Oke, meskipun hari ini dilaksanakan secara online ya teman-teman, tapi semangat kita harus membara ya. Mungkin teman-teman di sini sebelumnya boleh ramaikan di kolom chat teman-teman dari mana nih. Tadi aku sempat ngeliat ada yang dari Jakarta, dan mungkin ada yang dari Aceh, ada yang dari NTB, boleh komen dulu dong, kita mau absen nih kira-kira. Oh, ini ada dari Jogja, oke, ada Sulawesi, Kendari, Tulungagung, luar biasa banget, Banten, wah rame ya, Bandung, Bali, Lombok Timur, aku juga dari Lombok BTW, ada Semarang, mana lagi nih, Tegal, kayaknya dari Sabang sampai Merauke ya, ini ada semua ya, Surabaya, Bekasi, tuh, daerah Jabodetabek tadi sudah set. Sumatera dong. Di sini komen dong yang dari bagian Sumatera nggak? Ini benar-benar ini ya webinar nasional ya teman-teman ya. Oh Palembang, ada dari Palembang, ada dari Sumatera ya. Banyuwangi, oke kita ke daerah timur. Terus Maroko, waduh. Sidoarjo, depresi apakah? Kita lihat nanti ya. Oke, ada lagi. Terima kasih jadi untuk semuanya yang sudah hadir ke acara ini. Jadi kita benar-benar webinar nasional banget ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekarang kan hari weekend ya teman-teman, hari Sabtu gitu. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang kayak, kayaknya nih hari Sabtu tuh enaknya buat jalan-jalan gitu. Ada yang bilang kayak, aduh kayak ini enak banget buat hangout sama teman-teman gitu. Tapi karena, oh maaf teman-teman, ada iklan sedikit ya. Oke, kita lanjut. Mungkin di sini teman-teman ada yang kayak, aduh enaknya hari Sabtu tuh weekend gitu ya, ketemu teman-teman, keluarga gitu. Tapi karena produktif banget ya teman-teman, jadi akhirnya teman-teman memutuskan untuk ikut belajar bareng di kegiatan webinar hari ini gitu. Oke, jujur ya, di webinar di sini pun aku juga mau belajar banget ya. Aku jujur juga masih awam terkait dengan ekonomi sirkular itu apa sih gitu ya. Jadi di sini kita sifatnya belajar bareng-bareng ya teman-teman. Oke, tadi kan aku udah nanyain teman-teman sekarang lokasinya di mana ya. Sekarang aku mau tahu moodnya teman-teman nih. Mungkin di sini ada yang lagi happy banget, excited banget, yang mungkin lagi sedih, lagi ngantuk, boleh komen di bawah nih. Lagi gimana nih moodnya? Lagi happy? Slow-mo, oke slow-mo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan tetap belajar ya, tetap produktif ya. Ada lagi nih, ada lagi nggak nih? Moodnya sekarang lagi gimana? Oke, sepertinya teman-teman udah nggak sabar buat belajar ya. Ada yang ngantuk, it's okay, nggak apa-apa. Semangat wih, keren banget. Be aja, it's okay ya. Sambil kerja, luar biasa ini. Ada Mas Kiar. Oh, Mas Kiar ya, bener ya. Ini produktif banget ya.
Bosan. Oke, sekarang belum ke sesi ini ya, belum ke sesi narasumber, jadi tenang ya. Gabut, hujan-hujan, iya hujan. Tapi di sini alhamdulillah lagi cerah sih. Sama nih sambil kerja, keren banget ada Mas Rudi di sini. Oke, kayak teman-teman kita kayak udah nggak sabar banget buat belajar ya. Di sini aku ingin membacakan CV narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, kita kenalan dulu ya. Di sini ada Ibu Dwi Handajati, STMSI, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, dan Wakil Ketua 2 Tim Pelaksana Komunitas Banyuwangi Hijau. Nah, Ibu Dwi Handajani mengambil gelar sarjananya atau S1 di UPN Yogyakarta, jurusan Teknik Kimia. Wah, luar biasa. Kemudian Ibu Handajani melanjutkan magisternya atau S2 di Universitas Wijaya Putra, mengambil jurusan administrasi publik gitu. Untuk Ibu Handajani apakah sudah bergabung di Zoom ini? Boleh langsung on mic saja, Ibu. Oke, Oke. Mbak. Oke, halo Ibu, Ya, apa kabar? halo Mbak Felicia, baik, alhamdulillah. Oke, Bu, kayaknya nih teman-teman para peserta udah nggak sabar nih buat belajar. Saya pun begitu ya, udah nggak sabar banget nih mau belajar tentang apa sih ekonomi sirkuler dan penasaran banget nih apa tadi ya komunitas Banyuwangi Hijau. Ya, cukup penasaran nih, kayak udah mungkin langsung saja Ibu ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, siap Mbak Felicia. Mungkin ada materi ya yang perlu nanti di share screen-nya ya. Dibantu ya operatornya. Ya, kita mulai. Mohon izin kami awali dulu dengan pantun ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan Cakep, kecil, Ibu. ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, yang kami cintai, dari teman-teman peserta webinar nasional ya, ini luar biasa. Banyak mahasiswanya ini tentunya ya. Kayaknya saya lihat banyak mahasiswanya juga ini. Nah, yang kami hormati juga Direktur Gemilang Sirkuler, Mbak Ika Feni, kemudian Ketua Panitia, ya, eh, teman-teman pemateri, dan moderator Mbak Felicia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk mengikuti webinar nasional pengelolaan sampah dan ekonomi sirkuler. Ya, kami ucapkan terima kasih ini kepada panitia dari komunitas Gen Sirkular yang menginisiasi dan menyelenggarakan acara webinar nasional yang sangat bermanfaat dan sangat luar biasa ini. Jadi karena dengan terselenggaranya webinar ini menjadi platform yang penting untuk membangun kesadaran dan mendorong penerapan ekonomi sirkuler dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini karena banyak mahasiswanya ya, mungkin anak-anak sekalian ya, anak-anakku semuanya ini yang generasi muda ya, yang penerus kami nantinya ya. Jadi ini memang eh, tantangan pengelolaan sampah dan ekonomi linier yang kita alami saat ini. eh, Dunia menghadapi dampak serius ya dari model ekonomi linier, take, make, dispose. Jadi ambil, gunakan, buang ya, di mana sumber daya ini diambil, kemudian digunakan untuk produksi barang, dan setelah barang habis pakai, masanya habis untuk dipakai, maka dibuang begitu saja seperti limbah. Nah, ini ekonomi linier gitu ya. Kemudian mungkin bisa di-share ya di page 1 untuk PPT-nya. Saya berharap hadir pada pagi hari ini dapat aktif Next. bertanya. Ya, page 1 dulu. Page 1. Next.
Gangguan ya, loncat-loncat nih. Jadi Banyuwangi mengambil langkah besar dalam mengatasi tantangan ini dengan meluncurkan program Banyuwangi Hijau. Nah, ini sebuah model pengolahan sampah secara aman dan pelibatan aktif masyarakat dalam program pengolahan sampah. Ini melalui pemicuan dan sosialisasi di tingkat RT, RW, kemudian dusun, ya, desa, kecamatan, bahkan di kabupaten. Nah, program Banyuwangi Hijau ini diluncurkan pada tanggal 21 Februari di tahun 2022 oleh Bupati Banyuwangi yang diinisiasi bersama antara Project Stop dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian program Banyuwangi Hijau ini merupakan program prioritas pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk perbaikan sistem persampahan dengan prinsip ekonomi sirkuler. Nah, ekonomi sirkuler ini berfokus pada memperpanjang siklus hidup produk dan materi dengan cara mendaur ulang, memperbaiki, dan menggunakan kembali. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Ekonomi sirkuler adalah solusi konkret untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal dengan mengurangi limbah dan menciptakan nilai dari sampah tersebut. Nah, ini dananya yang hasil dari mengelola sampah tadi untuk menciptakan nilai dari sampah itu digunakan untuk biaya operasional. Gitu. Kan ini Banyuwangi Hijau ini telah membangun TPS tempat pengolahan sampah di Desa Balak, Kecamatan Songgon. Jadi ini hasil dari pengolahan sampah itu digunakan untuk biaya operasional TPS itu sendiri. Ya. Kemudian juga membayar gaji karyawan, pemeliharaan alat, dan lain-lain. Nah, ini teman adik-adik semua yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, Banyuwangi ini memiliki luas wilayah 5.782,5 km persegi dan ini terluas ya se-Jawa untuk Banyuwangi ini. Kemudian jumlah penduduknya ini lebih dari 1,7 juta jiwa. Terdiri dari 25 kecamatan, kemudian 217 desa dan kelurahan. Ini cukup gede sekali ya Banyuwangi. Bisa dibayangkan dengan luasan wilayah yang begitu besar, berapa timbulan sampahnya. Dengan juga jumlah penduduk yang sangat besar juga ya. Kemudian ini ada target program Banyuwangi Hijau. Ini dengan membangun TPS Balak ini Balak ini nama desa ya. Desa Balak, Kecamatan Songgon. Ini memiliki kapasitas harian 84 ton TPS yang bisa mengolah sampah di sana. Kemudian melayani 250.000 populasi di 6 kecamatan dan 44 desa. Bahkan ini awal saat TPS ini dibangun, jadi kami mentargetkan 6 kecamatan. Ternyata bisa berkembang sampai 12 kecamatan gitu yang bisa dilayani oleh TPS Balak ini. Nah, sampah yang dikumpulkan ini 27.500 ton per tahun. Kemudian sampah plastik yang dikumpulkan ini 3.700 ton per tahun dengan 2.800 ton ini didaur ulang. Jadi ini juga ada pengurangan emisi CO2 sebesar 3.500 ton per tahun. Oke, next. Ini capaian program Banyuwangi Hijau untuk fase 1 ini ya, fase pertama ini. Jadi ini sudah akan ditargetkan melayani 44 desa dan ini sudah dilakukan pendataan ya di 44 desa ini. Kemudian lebih dari 60% desa yang sudah dijangkau pelayanannya. Jadi ada 30 desa yang sudah dilayani gitu. Ini padahal baru 1 tahun TPS itu didirikan gitu. Dengan pelanggan 10.209 rumah dan jumlah populasi yang sudah dilayani ini ada 34.693 orang. Nah, sampah yang sudah terkumpul ini 3.250 ton. Ini 190 tonnya anorganik terpilah dan 250 ton ini organik terpilah. Nah, ini untuk anorganiknya langsung dijual ya. Kemudian untuk organiknya ini
untuk kompos, dibuat kompos dan budidaya maggot. Ya, teman-teman semua yang saya cintai dan banggakan, jadi model kebijakan dan next ya, model kebijakan dan tata kelola sebagai dasar Banyuwangi Hijau yang berkelanjutan. Ini adalah yang pertama, sistem pengelolaan sampah yang dipimpin oleh pemerintah kabupaten. Kemudian dikelola oleh lembaga pemerintah. Nah, ini dalam hal ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi ini sebagai regulator dan UPT pengelolaan sampahan ini sebagai operatornya. Gitu. Nah, saat ini sudah terbentuk BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Jadi ini belum banyak di Indonesia ya untuk regulator, operator dan regulatornya ini terpisah dan sudah terbentuk BLUD. Jadi ini sehingga dengan adanya BLUD kita lebih leluasa, gitu, lebih leluasa untuk menggunakan pendapatan dari TPS itu untuk biaya operasional. Gitu. Kemudian sumber pendanaan dari pemerintah. Nah, ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi mensupport anggaran operasional dari APBD. Jadi selama pendapatan BLUD itu masih belum mencukupi secara maksimal untuk operasional, maka ini masih disupport oleh pemerintah. Nah, ini TPS Bala ini dibangun, kami mendapatkan bantuan ya hibah dari PT Sistemik Lestari Indonesia. Jadi ada bantuan dari NGO ya yang memberikan kepada kami. Nah, bangunannya serta sarana prasarana ini dicukupi oleh PT Sistemik dan kami pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengoperasionalkan, gitu, mengoperasionalkan. Jadi biaya operasional itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian juga produk kebijakan di tingkat kabupaten dan desa, dan ini sudah ada 12 peraturan daerah, kemudian peraturan bupati dan SK, ini yang ada di kabupaten, dan juga ada peraturan desa tentang pengelolaan persampahan yang ada di desa juga. Next. Nah, ini komitmen masyarakat akan perubahan perilaku di sektor persampahan ini adalah yang sangat penting. Jadi meskipun pemerintah itu membangun ataupun dibantu NGO membangun sarana prasarana persampahan yang cukup modern ya, yang cukup besar, tapi tanpa adanya perubahan perilaku dari masyarakat ini mustahil akan tercapai untuk pengelolaan persampahan ataupun wilayah ini bebas dari sampah. Jadi ini hal yang sangat penting untuk perubahan perilaku masyarakat ini. Kemudian layanan persampahan tidak hanya memperhatikan pengangkutan sampah oleh petugas saja, tapi dengan pendekatan perubahan perilaku masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan, kemauan penerima layanan persampahan, dan kemauan untuk pembayaran iuran sampah. Ya kan? Sulit juga kan masyarakat ini untuk dimintai retribusi persampahan ya. Padahal ini kami rasa retribusi ini cukup ringan ya, hanya 16.000 gitu ya diambil dari rumahnya per bulan dibandingkan dengan beli minuman teh atau apa ya, di rokok yang lebih mahal ya kan, sekali sedot gitu kan. Tapi ini untuk 1 bulan 16.000 kadang juga masyarakat sulit untuk dimintai retribusi ini. Jadi di Kabupaten Banyuwangi sudah ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 ini tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di dalamnya juga ada retribusi tentang kebersihan dan persampahan ini. Keterlibatan partisipasi segala sektor, baik masyarakat, kemudian kader lingkungan, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten ini bertujuan untuk terus meningkatkan layanan persampahan sehingga permasalahan sampah dapat terselesaikan dari sumbernya. Nah, ini program Banyuwangi Hijau juga melakukan pemicuan, kemudian kampanye publik, promosi kolaborasi bersama dengan lintas sektor dan organisasi masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan implementasi sanitasi total berbasis masyarakat ya, STBM Pilar 4. Nah, ini 66% rumah tangga di desa target telah menerapkan pengelolaan sampah yang aman dan berkelanjutan. Kemudian juga dalam hal pemicuan ini melibatkan dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
perangkat desa, PKK, posyandu, dan kelompok pemuda untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Peserta webinar yang kami hormati, next ya. Nah, ini teknologi digital dalam pengelolaan sampah ini sangat perlu juga ya, supaya memudahkan kita untuk melakukan pendataan di wilayah-wilayah yang terlayani ataupun belum terlayani. Nah, ini kami telah melakukan pengembangan aplikasi berbasis Android, ini Banyuwangi Hijau, yang memungkinkan sistem pencatatan data yang akurat, kemudian memantau efektivitas, dan mendukung evaluasi berkelanjutan. Pendataan pelanggan di desa menggunakan aplikasi mobile Banyuwangi Hijau yang dikembangkan oleh Project Stop dan Mitra. Next. Nah, ini dampak positif dari ekonomi sirkuler dan pengelolaan sampah ini. Jadi program Banyuwangi Hijau ini mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sampah secara aman dan memanfaatkan kembali sampah organik untuk budidaya maggot, untuk kompos dan pakan ternak ini yang diberikan kepada masyarakat peternak yang ada di sekitar lokasi TPS. Kemudian memanfaatkan kembali sampah anorganik yang bernilai ekonomi ini dijual secara langsung, jadi sudah ada apa istilahnya ya, pengepul sampah ini yang pengepul sampah anorganik ini yang sudah mengambil sendiri ke lokasi gitu, ke lokasi TPS. Untuk sampah anorganik yang tidak bernilai ekonomi ini nggak layak, istilahnya nggak ada yang mau membeli gitu ya, seperti contohnya saset ya, kemasan-kemasan kopi gitu kan, yang tidak bernilai ekonomi ini diolah menjadi RDF, refuse derived fuel. Jadi ini RDF ini merupakan hasil pengolahan sampah anorganik ini yang dikeringkan untuk menurunkan kadar airnya hingga di bawah 25%. Nah, ini dan untuk menaikkan nilai kalorinya setelah sebelumnya dicacah terlebih dahulu. Jadi dicacah sampai ukuran sampah organiknya ini 2 sampai 10 cm. Ini untuk menyeragamkan dari sampah plastik tadi. Kemudian Pemkab Banyuwangi ini juga telah ber-MOU ya, sudah menandatangani MOU Bupati dengan PT Solusi Bangun Indonesia. Ini pabrik semen yang ada di Tuban. Jadi nanti yang akan membeli RDF-nya ini dari PT Solusi Bangun Indonesia. Ini untuk bahan bakar pembuatan semen. Jadi tidak ada sampah yang terbuang di TPA nantinya, gitu ya. Nah, tentunya program Banyuwangi Hijau ini sangat berdampak positif ya terhadap lingkungan. Ini karena juga mengurangi timbulan sampah dan pencemaran lingkungan. Kemudian juga mendukung pencapaian SDGs ya, khususnya tujuan 11 kota dan komunitas berkelanjutan, dan tujuan 12 konsumsi dan produksi berkelanjutan. Nah, kesehatan masyarakat juga ini karena dari program Banyuwangi Hijau ini juga mencegah pencemaran lingkungan yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit ya. Kemudian ekonomi lokal juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar ya. Jadi sebagai tim pemilah sampah, pengumpul, kemudian driver ya. Ini dari desa-desa sekitar TPS Pala itu. Jadi sudah ada 74 pekerja ya di TPS Bala ini dari masyarakat sekitar gitu. Jadi ini juga membuka peluang lowongan pekerjaan ya untuk masyarakat sekitar. Oke. Kemudian juga ini ya, jadi generasi muda ini memiliki teman-teman semua ya, adik-adik dari ini generasi muda ini memiliki peran strategis dalam mengadopsi prinsip ekonomi sirkuler dan mengedukasi komunitas tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ya, ini potensial sekali ini masih muda-muda ini generasi muda kita ya. Kemudian webinar ini juga diharapkan mampu memotivasi untuk mengambil langkah kecil tapi berdampak besar ya. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, Banyuwangi Hijau dapat menjadi model inovasi yang direplikasi di daerah lain.
Jadi pendekatan berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat memastikan keberlanjutan lingkungan yang efisien dan terukur. Jadi sering banyak dari kabupaten lain ya, dari pemerintahan maupun dari swasta seluruh Indonesia ini berkunjung ke Banyuwangi untuk studi dalam pengelolaan sampahnya, kemudian kolaborasinya, kemitraannya. Jadi Banyuwangi ini juga sudah bermitra dengan NGO-NGO. Jadi banyak NGO yang membantu pemerintah Kabupaten Banyuwangi. PT Sistemik Lestari Indonesia, COLCC, ya, Yayasan DC Pradana Wetan, kemudian Sungai Watch, Mvitras, ya, PAISIS. Jadi banyak yang lainnya lagi, PK Indonesia, banyak dari NGO, pegiat-pegiat lingkungan itu yang membantu pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan sampah ini. Jadi memang dalam pengelolaan sampah tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. Jadi harus berkolaborasi dengan masyarakat, dengan pihak swasta, ya, akademisi, dan NGO. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kita semua berkomitmen ya bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Bersama kita bisa sampah, bersama kita jaga semesta dari rumah. Kemudian, ayo mulai langkah kecil dari rumah kita sendiri, pisah sampah dari rumah, kumpulkan secara teratur, dan dukung layanan pengelolaan sampah di lingkungan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan pantun juga ya. Jadi mulainya dengan pantun, berakhirnya juga ditutup dengan pantun. Nah, buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian materi kali ini. Semoga bisa tetap bersilaturahmi di kemudian hari. Kami tunggu kehadiran teman-teman semuanya di Ya, Banyuwangi. selamat pagi. Wassalamualaikum Izin dulu. warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu telah memaparkan materinya. Waduh, ini kayaknya teman-teman udah banyak banget ya yang udah raise hand, kayak udah nggak sabar Bentar. banget ya buat bertanya ya. Tapi sebelum itu aku Halo? ingin sedikit Halo? menyampaikan sesuatu. Oke, tadi kita sudah belajar bareng ya teman-teman terkait ekonomi sirkuler gitu ya. Terutama tadi yang sudah dilakukan oleh Banyuwangi Hijau. Nah, kalau misalnya aku bisa notulensi sedikit ya teman-teman bahwa itu kegiatan yang luar biasa. Aku sendiri amazed banget ya teman-teman karena mungkin Banyuwangi bisa menjadi apa ya role model buat beberapa daerah lain ya karena tadi luar biasa banget ya ada pelatihan kepada masyarakat, kemudian masyarakat diberikan edukasi sosialisasi terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah gitu ya. Kemudian juga tadi pemanfaatan kembali sampah organik, kemudian juga sampah organik gitu kan. Dan ini juga menjadi salah satu wadah untuk membuat lapangan kerja baru ya. Mungkin di situ ada masyarakat yang ibu rumah tangga gitu, mungkin kan yang kesibukannya secara internal di rumah gitu. Kemudian dengan adanya kegiatan ini gitu, jadi ibu-ibu rumah tangga bisa berkegiatan di luar rumah gitu, kemudian mendapatkan nilai tambah gitu. Itu luar biasa banget gitu. Nah, Ibu Dwi, apakah masih ada di sini? Iya, masih Mbak. Oh iya. Oke, Ibu ini sebelum teman-teman peserta mau nanya nih, kayaknya aku mau tanya dulu ya Ibu ya sedikit. Oke. Nih Ibu, kan namanya masyarakat ya Ibu ya, mungkin tidak semua masyarakat, apalagi kalau misalnya kita lihat ya karakternya masyarakat beda-beda ya Ibu ya. Ada mungkin yang dari apa ya, dari pesisir pantai misalnya itu lebih keras lagi gitu. Kemudian ada yang mungkin di gunung, ada yang lemah, ada yang bukan lemah ya, maksudnya soft gitu kan Ibu ya, berdasarkan dari iklim atau enggak cuaca atau apa ya, daerahnya gitu kan Ibu. Nah, mungkin ada beberapa daerah yang tidak langsung menerima ketika misalnya diberikan sosialisasi begitu ya Ibu. Nah, kalau misalnya Ibu pribadi ketika Ibu mungkin Ibu dan teman-teman memberikan sebuah akhirnya membuat proyek ini, apakah langsung diterima oleh masyarakat atau harus ada adaptasi dulu nih gitu. Bagaimana Ibu? Apa sudah bisa menangkap Iya. pertanyaan saya atau Iya. oh iya, oke. Iya, Mbak Felicia.
Jadi memang tidak mudah ya untuk merubah perilaku masyarakat ini dibutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa ya kan karena memang apa ya budaya juga ya berpengaruh di situ. Jadi kami tetap terus sabar ya melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk merubah perilaku masyarakat ini dari jadi kita pendekatan seperti apa? Jadi daerah pesisir gitu ya. Mungkin dengan hal-hal ini kita ikuti kegiatan-kegiatan yang dari mereka gitu kan. Mungkin kalau ada pengajian kita masuk ke sana gitu kan. Ada apa mungkin PKK ya, ada PKK, kumpulan PKK di balai desa gitu. Jadi kita mencari celah yang orang-orang bisa berkumpul semua dan dengan apa ya, dengan fun gitu loh. Istilahnya nggak serius banget gitu ya. Jadi mengadakan ini dengan pendekatan-pendekatan yang soft gitu ya. Jadi biar bagaimana kita bisa diterima oleh masyarakat itu gitu. Jadi memang nggak mudah ini. Jadi berkali-kali harus kita ulang lagi untuk pemicuannya. Tapi alhamdulillah di Banyuwangi ini dari 44 desa sudah 30 desa ya yang sudah mau gitu kan bekerja sama juga dengan TPS Bala ini untuk apa untuk layanan ya. Jadi mereka membayar retribusi. Kemudian kami juga dari PT Sismik membantu memberikan tempat sampah terpilah kepada masyarakat ya di rumah-rumah itu. Jadi ada apa warna hijau untuk sampah organik, kemudian warna kuning untuk sampah anorganik. Jadi mereka kami siapkan itu. Jadi untuk mereka memulai dan juga bagaimana mereka juga memilah sampahnya itu anorganik, mereka membentuk bank sampah juga gitu. Jadi mereka menabung sampahnya gitu kan. Jadi kalau ibu-ibu kan seneng ya kalau hal yang kecil gini kan dapat uang gitu kan. Sebenarnya ini hal kecil tapi harus juga dilakukan dengan telaten gitu ya, dengan secara masif gitu. Ya mungkin itu Mbak Felicia. Baik, Ibu, terima Halo, kasih. saya izin bertanya, Kak. Oh iya, sebentar ya, Mas. Rizky. Oke, sebentar ya, Mas. Oke, terima kasih Ibu atas penjelasannya karena mungkin berdasarkan pengalaman juga ya Ibu ya waktu itu pernah kita buat kegiatan volunteering gitu di daerah. Kebetulan saya asalnya dari Lombok tapi sekarang kuliah di Solo. Waktu di Lombok memang ada beberapa daerah pesisir yang memang sangat tidak mudah ya Ibu, jangankan kita ngobrol dengan masyarakat sama ibunya aja gitu dengan anak kecilnya pun itu kayak masih cukup harus bonding yang sangat kuat ya Ibu. Jadi kita mikirnya gimana ya caranya biar kita tuh memberikan kepercayaan dan akhirnya mungkin dengan kegiatan adanya bank sampah itu bisa membuat menjadi ekonomi sirkular ya Ibu ya dan ibu-ibu mungkin yang ibu rumah tangga di sana juga bisa berkegiatan di luar rumah gitu kan bersosialisasi bersama gitu kan itu kegiatan yang luar biasa. Semoga Ibu dengan pembelajaran dari Banyuwangi Hijau ini bisa menjadi role model untuk beberapa daerah lainnya ya Ibu ya. Luar biasa. Ini, wah teman-teman kayak udah banyak banget ini yang raise hand ya Ibu ya. Mungkin Saya kita bisa izin bertanya, Kak. Oke, sebentar ya Mas. Oke, setelah ini akan ada sesi Q&A. Sebentar. Teman-teman kayak gini deh, biar adil. Kayak teman-teman bisa stop right hand dulu. Nanti ketika aku sudah hitung 1, 2, 3, teman-teman bisa langsung cepet-cepetan nih siapa yang akan bertanya. Oke. Oke, siap semuanya. Boleh di-unraise hand dulu. Oke, ini masih ada Kak Vicky nih, kayaknya Kak Vicky boleh, boleh. Nah, oke, kita hitung ya. Aku hitung sama 1, 2, 3. Oke, 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 oke. Nah, kayaknya tadi yang aku lihat ya teman-teman ada Kak Kevin Ramadan dari Padang. Wah luar biasa, ini langsung dari Sumatera ya. Dari Sumatera langsung ini izin pertama. Mungkin untuk Kak Kevin boleh langsung unmute, boleh langsung menyampaikan apa yang ingin ditanya. Oke. Sebelumnya Kak, udah suara saya. Halo? Yes. Nah, baik, perkenalkan, nama saya Kevin dari Padang. Izin bertanya kepada Ibu. Pada saat ini kan ada maraknya itu bagaimana pemanfaatan sampah untuk daur ulang. Menurut Ibu, bagaimana sih peran pemerintah saat ini dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu masyarakat kota ataupun masyarakat desa tentang pemanfaatan sampah ini untuk melakukan daur ulang. Setelah itu, pertanyaan saya yang kedua,
untuk saat ini masyarakat itu masih banyak yang belum paham tentang pemisahan sampah, baik itu organik ataupun anorganik. Bahkan di masyarakat di desa, di daerah-daerah terpencil itu mereka masih tidak bisa membedakan antara sampah organik dan anorganik. Nah, Ibu, bagaimana sih peran pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut sehingga memang pemanfaatan sampah terkait dengan daur ulang ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga juga bisa menjadikan penghasilan bagi masyarakat di daerah masing-masing. Oke, itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Iya, mungkin untuk Ibu Yani boleh langsung menjawab pertanyaan dari Mas Kevin Iya. Ramadan. Nah, ya, Mas Kevin, makasih ya pertanyaannya, ini luar biasa. Jadi memang kita dibutuhkan yang seperti tadi Mbak Felicia menanyakan juga ya, ini hampir sama ya dengan Mas Kevin ini. Jadi memang kita harus sosialisasi secara masif ya ke masyarakat. Jadi kita mengadakan sosialisasi ini dengan bagaimana pendekatan kepada masyarakat sesuai dengan budayanya di sana. Kemudian apa istilahnya? Ini kami kasih contoh ya untuk di Banyuwangi. Jadi ini yang kampung nelayan, istilahnya di Pulau Merah ya, di sekitar Pulau Merah ini apa wisata pantai ya. Ini dulunya sampah itu banyak ya berserakan di sana. Kemudian ada kami juga bersama-sama dengan NGO, dengan Eco Ranger dan MV Trust ya. Ini apa istilahnya melakukan edukasi kepada nelayan, kemudian MV Trust, Eco Ranger ini awal gitu membeli sampah dari nelayan yang mengambil sampah dari laut gitu. Dari laut itu diambil, dibeli. Jadi per kilo berapa gitu ya. Jadi memang ada apa bantuan pendanaan CSR ya, ke MV Trust dan Eco Ranger ini. Nah, awal dibeli gitu ya selama 1 tahun. Kemudian nelayan-nelayan itu merasakan hasilnya. Kalau sampah nggak ada, ternyata eh, hasil tangkapan nelayan itu lebih banyak gitu dibandingkan mereka nggak ngambil sampah yang ada di laut. Nah, akhirnya mereka merasakan itu, dampak positifnya mereka langsung rasakan. Nah, sekarang sudah nggak dibayar lagi, nggak dibeli lagi itu sampahnya yang diambil, tapi nelayan masih mengambil sampahnya dengan harapan mereka hasil tangkapannya ini banyak gitu ya. Di sana juga ada bank sampah juga yang kemarin menang juga lomba bank sampah nasional ya, juara 3 kayaknya ini yang sekolah itu sentra kelola sampah. Nah, ini jadi edukasi seperti itu. Jadi dikasih contoh langsung, awal dikasih apa ya istilahnya pancingan-pancingan lah. Ini yang menarik untuk masyarakat gitu ya, sehingga mereka mau berbuat. Nah, setelah berbuat, mereka sudah merasakan dampaknya, jadi tidak membutuhkan lagi ini sampahnya harus dibeli seperti itu. Jadi ini memang hal-hal yang perlu ada apa istilahnya ya model-model untuk eh, apa biar bisa dilakukan oleh masyarakat gitu. Masyarakat mau gitu untuk memilah sampahnya, mengambil sampah gitu, untuk mengolah sampahnya. Jadi memang bank sampah juga kami melakukan apa istilahnya pembinaan-pembinaan untuk masyarakat itu membentuk bank sampah. Di Banyuwangi juga sudah ada bank sampah induk ya. Di sana juga ada apa tukar sampah dengan emas ya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini bekerja sama dengan Pegadaian. Jadi sampahnya ditabung, nah ditukar uang atau emas gitu ada di Banyuwangi. Jadi kami secara masif melakukan eh, apa pembinaan-pembinaan ke bank sampah unit ya di desa-desa. Saya Mungkin itu boleh bertanya. Mas Kevin ya. Oke Bu, izin bertanya Bu. Dari mana? Izin bertanya Bu. Iya. Dari Tegal saya Bu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ega Panerajak dari Tegal. Izin bertanya Bu, terkait limbah di daerah Bekasi dan sekitarnya. Kan di daerah Bekasi itu ada namanya Bantar Gebang. Itu tempat pembuangan sampah yang dimana pembuangan sampah itu dari Jakarta, banyak sana dari limbah-limbah pabrik yang di daerah Cikarang
itu buangnya ke Bantar Gebang, ke Kota Bekasi. Bagaimana cara minimalisir antara limbah organik dan limbah pabrik? Oke Bu, mungkin itu saja pertanyaannya Bu. Iya, kalau di Bekasi, jadi bukan ranah kami untuk menjawab, Mas Eka ya, karena kami di Banyuwangi, Mas Eka, jadi lain ya dengan Bekasi mungkin ada yang berwenang sendiri di sana ya. Saya izin bertanya, Bu. Sebelumnya mohon maaf untuk para peserta, mohon untuk sabar dulu ya teman-teman, kita satu-satu dulu. Insya Allah nanti kalau misalnya waktunya masih ada, kebagian kalau satu-satu. Jadi mohon sabar dulu ya teman-teman, nanti sebelum ditunjuk baru boleh unmute ya. Gede sekali keraknya ini. Oke. Oke, Bu Yani, kita lanjut saja ya Bu ya. Oke, Mbak Felicia ya. Oke, teman-teman, mohon untuk tertib ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman boleh unmute setelah ditunjuk ya. Jadi tenang aja ya teman-teman, selagi masih ada waktu, insya Allah akan dapat untuk bertanya langsung dengan Bu Yani. Oke, jadi sabar ya teman-teman ya. Oke, kita tunjuk lagi ya. Kayaknya tadi aku ngelihat sebentar. Siapa ya? Sebenarnya di sini udah banyak banget juga sih di chat ya. Mungkin untuk Mbak Mila Apriani dari Bali ini. Tadi dari Sumatera, kemudian ke Jawa, sekarang kita nyebrang lagi nih ke Pulau Bali. Untuk Mbak Mila, boleh langsung unmute saja Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, nama saya Mila dari Bali. Di sini saya izin bertanya kepada Bu Yani, bagaimana ekonomi sirkuler ini dapat diterapkan di sektor informal yang memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, seperti khususnya di daerah pedesaan, dan bagaimana cara memastikan inklusivitas ekonomi sirkuler sehingga masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan juga penyandang disabilitas ini dapat mengambil bagian penting dalam manfaatnya. Pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya, Mbak Mila dari Bali ini, yang dekat banget dengan Banyuwangi ini ya, tetangga. Jadi bagaimana ekonomi sirkuler ini bisa diterapkan di pedesaan ya, untuk segala kalangan ya. Jadi ini kan memilah sampah ini sangat mudah ya, sangat mudah gitu kan. Ini hanya dibutuhkan kemauan, hanya dibutuhkan kemauan saja. Padahal dengan memilah sampah ini sebenarnya berkah buat kita gitu kan, bisa dijual, bisa ditabung di bank sampah seperti itu, dan ini ada hasil gitu di sana. Jadi tinggal kemauan kita saja. Jadi memang kami juga secara masif melakukan pembinaan-pembinaan itu ke masyarakat, dan juga di Banyuwangi ada industri pengolahan plastik bekas itu yang semua tenaga kerjanya lebih dari 100 orang ini perempuan dan usianya sudah lanjut lah ya, usia yang sangat tua. Ini kalau bekerja di perusahaan atau bekerja di mana ini nggak mungkin diterima karena juga nggak punya ijazah gitu ya, nggak mungkin diterima. Jadi bekerja di situ. Jadi ekonomi sirkuler ini bisa diterapkan juga mulai yang berpendidikan tinggi, kan banyak juga sarjana-sarjana yang saat ini juga istilahnya bekerja ini untuk yang utama ya, pekerjaan dia dari pengelolaan sampah ini gitu, dari pengelolaan sampah. Jadi banyak yang berhasil ya, banyak juga mungkin dilihat di medsos ya, banyak pemuda-pemuda lulusan ITB yang mengelola sampah ini ya, awal dari mereka kesenangan, hobi, ternyata menghasilkan gitu kan, menghasilkan, akhirnya ini dibuat pekerjaan utama gitu. Jadi ini untuk ekonomi sirkuler kami rasa tidak melihat jenjang pendidikan ataupun usia.
Jadi dari kemauan ya untuk mengolah sampah ini. Jadi dengan kemauan yang keras ini pasti akan menghasilkan apa? Menghasilkan ini ya uang dari mengolah sampah itu. Jadi sampah kalau terpilah itu merupakan berkah bagi yang memilah ya, bagi yang mengelola, dan apabila tidak dikelola, tidak dipilah akan mendapatkan bencana gitu ya, mengakibatkan bencana buat kita semuanya. Itu Mbak Mila. Baik, Mbak Yani, bagaimana Terima Mbak? kasih banyak, Bu. Oke, Bisa diterima, Kak. ya. Oke, terima kasih Mbak Mila. Oke, tadi kita sudah langsung ngobrol nih. Aku mau lihat-lihat nih ya chat. Ternyata di kolom chat juga banyak banget yang nanya ya. Jadi kita mulai dari atas. Coba di sini ada Mas Vicky. Mas Vicky mau dibacakan lewat chat atau mau langsung unmute saja? Di sini masih ada Mas Vicky. Oke, ini Ibu dari Mas Vicky nih, dari Yogyakarta katanya nih. Apa saja strategi dan tantangan dalam implementasi ekonomi sirkuler? Adakah resiko dan kendala yang sering dialami dan boleh Ibu diberikan solusinya? Iya, Mas Vicky ya dari Jogja ini apa kami akan menjawab strategi dan tantangan ya dari ekonomi sirkuler. Jadi ya itu tadi strateginya kita apa tidak bosan-bosan untuk melakukan pendekatan ya kepada masyarakat, pemicuan, kemudian sosialisasi untuk mereka bagaimana memilah sampahnya gitu. Kemudian sampah yang bernilai ekonomi bisa dijual ya didaur ulang gitu kan ataupun digunakan sendiri ya dipakai lagi. Kemudian yang apa sampah organiknya untuk kompos kan bisa digunakan sendiri ya di rumah juga bisa dikelola sendiri. Nah, tantangannya memang sangat sulit ya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat ini. Jadi memang dibutuhkan kesabaran. Saya lagi dibutuhkan kesabaran untuk bagaimana kita bisa merubah perilaku masyarakat ini. Jadi tantangannya memang berat sekali karena memang apa ya istilahnya eh, belum ini aja istilahnya belum masyarakat budayanya masih enakan dibuang saja di situ gitu kan dibuang di sungai di ini lebih dekat tinggal lempar gitu ya ataupun yang tidak dekat sungai eh istilahnya dibawa naik motor gitu ya dilempar gitu di tepi jalan atau apa ini kan banyak terjadi di Banyuwangi juga juga ada yang seperti itu jadi kita dibutuhkan juga pendekatan-pendekatan kepada masyarakat ya penghijauan secara masif dan ini tidak hanya tugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan apa sosialisasi gitu ya pemicuan kepada masyarakat tapi ini harus didukung dengan instansi yang lain ya dari tokoh masyarakatnya juga gitu jadi tidak hanya dari pemerintah saja yang harus gitu yang harus melakukan sosialisasi maupun pemicuan ini jadi lebih cenderung budayanya ini kemana gitu kan jadi tokoh-tokoh masyarakat juga dibutuhkan untuk bisa apa merubah perilaku masyarakat juga dari akademisi dari teman-teman juga ini dari generasi muda ya kan mungkin dari KKN gitu ya kegiatan KKN bisa mengambil apa kegiatan untuk mengajari lah istilahnya kepada masyarakat lokasi yang tempat KKN ya bisa bagaimana mereka mengelola sampah dengan baik. Jadi semua hal ini harusnya bergotong royong untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat ini untuk pengolahan sampah. Gitu. Mbak Felicia. Baik, terima kasih Bu Yani. Untuk siap. Yang mungkin jawab ya. Kemudian ini kayaknya udah nggak sabaran dari anak yang sesama Banyuwangi nih kira-kira apa yang ingin ditanyakan ya Mas Rizky langsung unmute. Oke, terima kasih atas waktu dan yang sudah diberikan. Oke, mungkin izin bertanya. Ada 2 pertanyaan ya, Bu ya. Mungkin yang pertama itu terkait bank sampah. Bank sampah juga kan ada juga di Bank Songgon ya. Misal gini, di bank sampah dan juga inovasi dari pemerintah itu terkendala dan tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Nah, itu langkah dari pemerintah di Banyuwangi itu seperti apa? Dan untuk pertanyaan yang kedua itu gini, ini kan terkait tentang sampah dan juga kayak penghijauan gitu ya.
mungkin ada sebuah NGO ataupun kaum delegasi volunteering itu apakah bisa kerjasama dan apakah bisa mendapatkan sponsorship dari Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, Bu? Mungkin itu pertanyaannya. Iya, Mas Rizky, untuk bank sampah Songgon ya. Bank sampah apa ya, Mas Rizky ya? Tempat pengolahan sampah yang di Songgon Bala itu. Oh, TPS ya, bukan bank sampah ya. Iya. Heeh. Jadi kalau itu sudah jalan, Mas Rizky, untuk apa tempat pengolahan sampah TPS yang ada di Bala itu, jadi udah bisa melayani 30 desa, tidak hanya desa yang ada di Songgon ya, tapi desa di Kecamatan Ruko Jampi, kemudian di Kabat, Sempu, itu sudah dilayani. Jadi ada 30 desa yang sudah dilayani oleh TPS Bala yang ada di Songgon. Jadi itu sudah jalan. Kemudian kalau NGO apa bisa kerjasama maksudnya gimana ini? Kerjasama dengan siapa? Kalau dari Eh, pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini sudah banyak NGO juga yang sudah membantu pemerintah Kabupaten Banyuwangi gitu dalam apa memberikan sarana prasarana pengolahan sampah, gitu, membangun TPS 3R, membangun TPS yang seperti Bala itu ya dibangun oleh PT Sismik itu masuk program Banyuwangi Hijau dan juga program sosialisasi pemicuan itu ya yang dilakukan oleh NGO Yayasan Rizky Pradana Wetan ya COLCC itu sudah apa pemerintah kabupaten sudah banyak dibantu oleh NGO. Ya, mungkin izin mengulangi pertanyaan tadi ya. Jadi gini, semisal ada juga NGO juga ataupun organisasi yang berfokus di SDGs di apa pengolahan sampah, itu misal kerjasama di bidang itu bagian kayak kesehatan dan juga penanggulangan sampah. Nah itu misal bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup tuh apakah bisa ya? Misalnya tuh Oh, tetap gini, bisa. iya. Bagaimana Mas? Oh, Terputus jadi ya? ya, jadi nanti misal kayak kerjasamanya ini tidak harus apa ya, tidak harus kayak material dulu, Bu. Jadi eh, bisa tentang apa yang kita ingin kerjasamakan itu. Oh, bisa Mas Rizky. Ya seperti ini kan bukan material ya, istilahnya pembinaan ya ke masyarakat, gitu, perubahan perilaku masyarakat kan itu bukan material ya. Istilahnya kan istilahnya itu pendekatan kepada masyarakatnya ya, yang di ini itu banyak juga NGO yang membantu kami seperti itu. Jadi nggak hanya fisik seperti TPS Bala, ini juga PT Sistemik di samping apa hibah untuk sarana prasarana juga melakukan membantu kami dalam pemicuan, sosialisasi, itu perubahan perilaku masyarakat, gitu untuk bagaimana mereka mengelola sampah dengan baik. Oke, mungkin sudah terjawab pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Ya, makasih ya Mas Rizky, sukses selalu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Rizky. Ya. Kemudian Ibu, kita ternyata lumayan lama ya sesi tanya jawabnya. Masih ada banyak pertanyaan lagi. Ini nggak apa-apa kan Ibu ya? Kita masih lanjut di sesi tanya jawab. Apa. Oke. Ini ada Mbak Tridila Usma dari Aceh. Kita terbang lagi ya ke Sumatera. Oke, untuk Mbak Tridila boleh langsung unmute. Halo Mbak Felicia, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, halo. Udah terdengar aman. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Felicia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Perkenalkan, nama saya Tridila Usma, asal saya dari Aceh. Selamat pagi Ibu Yani. Sebelumnya Ibu, saya ingin juga sedikit sharing bahwa saya ini juga pernah ikut kegiatan volunteer ya tentang lingkungan, yaitu tentang pengelolaan sampah juga di Aceh. Jadi saya ingin menguatkan lagi Bu dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana Bu cara kami ini ya yang telah bergabung dengan kegiatan volunteer banyak Putus sekali. ya, putus-putus Halo ya, Mbak, nggak terdengar di sini. Mbak, halo Bu. iya, halo Mbak Tridila, mohon maaf Halo, suaranya tadi putus. diulangi lagi ya, terputus.
Baik, kalau sekarang apakah sudah bisa, Bu? Sudah dengar. Coba diulang lagi, Mbak Tri. Baik Bu Yani. Jadi Bu, saya kemarin itu sudah pernah dan sampai sekarang mengikuti kegiatan volunteer di bidang pengelolaan sampah juga di Aceh. Jadi ada beberapa penguatan dari pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, bagaimana Bu kami ini dalam meningkatkan kegiatan volunteer ini agar semakin berkembang itu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Setelah kami melakukan edukasi atau sosialisasi, tetapi masih banyak sekali yang partisipasi masyarakat itu sangat masih banyak yang tidak tergerak hatinya gitu Bu untuk mendengarkan ataupun mematuhi dari peraturan pengelolaan sampah ini. Kemudian yang kedua, bagaimana peran kami Bu sebagai generasi milenial untuk dapat menjadi agent of change untuk meningkatkan kesadaran atau awareness bahwa sekarang ini generasi muda saja masih banyak yang sangat cuek dan tidak peduli dengan pengelolaan sampah ini. Dan yang terakhir, Ibu, menurut Ibu Yani sendiri, bagaimana regulasi pemerintah ke depannya nih, Bu? Bahwa pemerintah ke depannya itu kan telah memberikan nih aturan-aturan bahwa tidak adanya pembuangan sampah, tapi masih banyak sekali yang terus melanggar, melanggar, dan melanggar. Jadi bagaimana menurut Ibu harapan ke depannya bagi pemerintah untuk meningkatkan regulasi atau kebijakan untuk meminimalisir terjadinya peningkatan pembuangan sampah ini, Bu? Sekian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tridila. Mungkin Bu Yani boleh langsung jawab. Iya, jadi untuk bisa ini ya Mbak Tri ya, makasih ya. Ini untuk bisa meningkatkan ya kegiatan dari apa istilahnya generasi muda ya, setelah melakukan edukasi, sosialisasi, masih ada masyarakat yang tidak mematuhi ya. Jadi memang ini nggak mudah, nggak singkat juga gitu kan untuk merubah perilaku masyarakat gitu. Karena kan membuang sampah sembarangan ini sudah menjadi budaya ya di masyarakat. Sehingga ini ya memang dibutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita tidak boleh eh, langsung putus asa ya, berhenti di sana, tetap kita terus berusaha untuk bagaimana masyarakat itu mengikuti kita, tapi dimulai dari kita sendiri dulu gitu. Memberikan contoh dimulai dari kita di rumah kita memilah sampah gitu ya, mengolah sampahnya gitu. Di Banyuwangi juga banyak contoh. Jadi ada apa seorang dokter ya, ini yang memilah sampahnya gitu, memilah sendiri, dikelola di rumahnya, membuat kompos gitu ya. Kemudian untuk yang kain-kain bekas itu untuk dibuat apa baju lagi gitu ya. Jadi ini memberikan contoh ke tetangga-tetangganya. Akhirnya sekarang banyak pengikutnya, gitu. Banyak pengikutnya dan juga membentuk bank sampah. Kemarin saya baru memberikan SK pembentukan bank sampah dari Pak Dokter spesialis tulang ada di Banyuwangi seperti itu. Jadi dari diri kita sendiri dulu gitu, memberikan contoh untuk lingkungan di sekitarnya, gitu ya. Jadi memang ini dibutuhkan waktu yang panjang, butuh kesabaran untuk bisa merubah perilaku dari masyarakat, gitu ya, dari masyarakat untuk bisa bagaimana mengolah sampah yang baik. Nah, ini juga generasi muda ya, ini harusnya juga memberikan contoh gitu. Mungkin lebih lebih tepat ya untuk generasi muda ini memberikan contoh kepada masyarakat ya untuk dari sekitarnya maupun di lingkungannya gitu ya, untuk memberikan contoh yang baik. Untuk regulasi pemerintah memang sudah banyak yang dibuat ya. Pemerintah sudah ada regulasi-regulasi tentang bagaimana pengolahan sampah ya, mulai Undang-Undang 18 2008 tentang pengolahan sampah ya, sampai peraturan menteri gitu ya, ada perda di daerah, ada peraturan bupati, ada SK. Jadi memang ini ya harus kita secara masif untuk mensosialisasikan gitu kepada masyarakat. Jadi kita buat kegiatan-kegiatan yang menarik supaya orang itu bisa mengikuti apa yang kita minta untuk melakukan pengolahan sampah dan mematuhi aturan yang ada. Itu Mbak Tri. Baik, Ibu Yani, terima kasih atas jawaban dan juga penjelasannya. Sangat jelas, mudah dipahami, dan bermanfaat untuk saya ke depan. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Mbak Tri, sukses selalu ya. Ya, terima kasih, Ibu. Terima kasih Mbak Tri dan terima kasih atas jawabannya Bu Yani. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini ada Mas Arni Yunaldi.
dari Kabupaten Tangerang. Boleh langsung unmute, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Ini kan ekonomi sirkular ini ternyata lebih mengulas tentang sampah gitu ya Bu ya. Di sini yang saya ingin tanyakan mengenai sampah, di mana sejauh ini di mana-mana kita kan tahunya sampah itu terbagi atas dua, yang paling umum dikenal oleh masyarakat, organik dan anorganik. Bahkan ketersediaan sampah saja di mana-mana itu masih dua jenis itu. Tapi saya ingin tanyakan di sini, bagaimana menurut Ibu pengolahan sampah untuk B3, kemudian sampah dari hasil medis, kemudian sampah dari minyak jelantah. Setahu saya ini berbeda dengan pengolahan sampah organik dan anorganik. Di Banyuwangi sendiri apakah sudah ada pengolahan sampah terkait sampah tersebut? Bagaimana gitu kan? Kemudian karena kalau untuk kesadaran masyarakat sendiri sih, khusus mungkin untuk saya sendiri, kalau dari B3 ini ataupun jelantah ini mungkin kalau dari diri saya dan keluarga saya mungkin sudah mengumpulkan sampahnya, cuman kadang-kadang bingung mau pembuangannya kemana. Nah, apakah ada gitu kan bank sampahnya sejauh ini? Kalau untuk minyak jelantah mungkin udah ada, cuman kan belum banyak. Nah, kalau untuk B3 ataupun sampah medis ini belum ada. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih. Iya, makasih Mas Armi dari Tangerang ya. Jadi ini untuk ya masih ekonomi sirkular organik dan anorganik sudah biasa ya didengar ya. Kayaknya sudah familiar di sana. Cuman memang ada sampah yang mengandung limbah B3 ya, sampah medis juga ini mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun ya. Sifat limbah B3 medis ya. Nah, ini untuk limbah medis ini nggak bisa ditangani oleh DLH gitu. Kami juga nggak menangani gitu. Jadi memang rumah sakit gitu ya, klinik-klinik, fasilitas kesehatan ini kerjasama dengan pihak ketiga gitu. Pihak ketiga pengelola limbah B3 ini yang sudah ada izin dari menteri gitu. Jadi sudah harus punya izin dulu gitu. Jadi kalau nggak punya izin nggak boleh. Jadi memang ada pengawasan melekat juga dari APH dan dari DLH ya KLH juga untuk melakukan pengawasan di limbah B3 ini. Jadi memang ada pengelolanya sendiri, ada syarat-syaratnya yang cukup ketat gitu untuk bisa mengelola limbah B3 ini. Kemudian untuk minyak jelantah ya, kami di Banyuwangi ini sudah bank sampah kami, bank sampah induk ini bisa membeli jelantah ini gitu. Dan dari kami dari bank sampah ini juga ada pengepul juga gitu yang membeli minyak jelantah ini. Jadi nggak terbuang kalau di Banyuwangi. Jadi dikumpulkan kemudian diserahkan ke bank sampah, uangnya bisa ditabung gitu hasil dari ini yang dikeluarkan. Jadi memang dari bank sampah ini setiap 1 bulan sekali itu melakukan survei harga di pasar gitu limbah jelantah ini berapa harganya per liter gitu ya. Kemudian juga sampah plastik gitu, koran, kemudian box gitu ya. Itu berapa per kilonya harganya gitu. Kami melakukan pendataan harga pasar setiap 1 bulan sekali. Jadi supaya kalau ada orang nabung ya, ada orang menyerahkan sampahnya ke bank sampah, langsung kami ada diberi harga di buku tabungannya. Dan biasanya memang mereka menabung nanti hari raya ataupun istilahnya tahun ajaran baru itu mereka ambil uangnya dari sampah-sampah yang dikumpulkan itu. Jadi ini sangat banyak juga nasabah yang ada di Bank Sampah Induk ya, sudah ada 1.000 lebih ya untuk nasabahnya. Jadi mereka juga sudah merasakan itu loh. Dengan mas sampah ternyata kok ada hasil gitu lah, ada uang yang bisa mereka terima kapanpun boleh diambil gitu uangnya. Mungkin itu Mas Armi. Baik Bu, izin menanggapi. Jadi begini Bu, khususnya untuk B3 dan sampah medis ini, karena kan
tidak selalu ada di ruang lingkup fasilitas kesehatan gitu kan. Terkadang di rumah juga ada gitu kan. Misalnya katakanlah seseorang sakit dan membutuhkan perawatan di rumah, kemudian eh, dipastikan akan ada yang namanya sampah B3 atau sampah limbah medisnya gitu. Ya, jadi maksud saya kalau yang seperti ini itu yang bertanggung jawab siapa gitu. Kalau tadi kan Ibu bilang dari KLH tidak ada bertanggung jawab atas hal itu, ada dari kementerian tertentu. Lalu kalau yang seperti ini, kalau yang di rumah itu sebaiknya dari masyarakat menyalurkannya ke mana gitu. Kira-kira pihak mana yang bertanggung jawab memberikan edukasi pada masyarakat terkait limbah B3 yang ada di rumah ini. Karena kan tidak selalu ada di rumah sakit. Jadi gitu maksudnya, Bu. Iya, kalau di rumah contohnya apa ya untuk limbah B3 yang bisa ditangani di Di- rumah? Kalau mis- dokter ya, kalau dokter yang datang ke rumah gitu ya, pengobatan di rumah pastinya apa alat-alatnya bekas dari suntikan apa pasti dibawa oleh dokternya gitu kan. Meskipun itu misalnya dokter rumah tangga gitu ya, istilahnya dokter pribadi lah, pasti itu dibawa, nggak mungkin ditinggal di rumah pasiennya. Gitu. mungkin ada salah satu contoh kalau B3 itu kan misalnya dari baterai, biasanya itu kan termasuk B3 Ibu. Misalnya baterai Oh ya, bekas atau ya, misalnya dari charger yang tidak terpakai digunakan. iya. Kemudian kalau untuk limbah medis sendiri itu kan tidak harus dari jarum suntik juga. Mungkin hal-hal kecil seperti bekas luka misalnya kapas, kemudian dari ada betadinnya yang dimana ini kan tidak harus dirawat oleh dokter, bisa dilakukan perawatan sendiri. Nah, otomatis ini kan juga termasuk limbah medis secara tidak langsungnya. Jadi itu maksudnya gitu. Jadi bagaimana ini Oh iya. penanggulangannya, kemudian penata laksanaan. Terima kasih. Iya, ya kalau kami tahu itu terpisah ya untuk sampah B3-nya, ya kami kelola gitu kan. Kami serahkan kepada pihak pengelola limbah B3. Tapi kan ini seperti kapas yang udah kena darahnya ya, mungkin tercampur dengan sampah rumah tangga yang lain. Jadi kami belum bisa istilahnya memilah, nggak ada tenaga untuk memilah itu dari rumah ke rumah kecuali yang sudah merupakan layanan dari kami. Jadi belum semua apa di Banyuwangi ini yang masuk dalam pelayanan dari pemerintah. Gitu. Jadi berarti kalau begitu Kalau yang untuk kami pilah, yang di TPS, yang merupakan apa layanan dari kami, pasti kami akan mengelola dan diserahkan, bukan kami yang mengelola, tapi diserahkan kepada pihak ketiga yang mengelola, karena kami tidak memiliki alatnya ya, untuk insenerator itu tidak ada alatnya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Berarti ini intinya untuk sampah-sampah terkait tersebut, kalau dari rumah uh, itu bisa disatukan dengan jenis anorganik. Berarti gitu ya Bu ya. Ya nggak bisa, nggak bisa. Tapi kan ini masyarakat yang mencampur, bukan pemerintah gitu. Nggak bisa, Iya, nggak bisa dicampur. Harusnya, harusnya masyarakat itu sudah memilah sampahnya, ya kan, kayak baterai bekas gitu ya, bekas apa tinta gitu-gitu kan harusnya disendirikan. Tapi kan ini perlu edukasi gitu ke masyarakat ya, dari iya, pemerintah ataupun dari apa yang lain ya, dari akademisi juga ini berperan juga ya untuk merubah perilaku masyarakat. Jadi kalau iya. itu Jadi sampahnya udah tercampur, diambil oleh mm, petugas gerobak sampah yang ada di RT-RT gitu ya, kan mereka nggak tahu juga gitu kan. Campur dan betul. sudah apa istilahnya, udah ditempatkan, dikemas, dikresek gitu ya. Jadi kan nggak mungkin kita bongkar gitu kan, seperti itu. Jadi tapi Iya. kalau yang kami kelola, yang Mm, kami ambil untuk apa ada pemilahan di TPS, ini kami ya sendirikan mungkin. untuk limbah Ya. B3-nya. Ya mungkin kalau dari saya mungkin berharap nanti masyarakat ada edukasi tersendiri terkait Iya, sampah betul. limbah B3 ini harus Iya, disalurkan kemana gitu kan. Kalau iya, dia tidak bisa disatukan dengan anorganik atau organik itu kalau terlalu banyak numpuk di rumah kan juga nggak bagus, nggak baik untuk kesehatan. iya, Itu akan disalurkan kemana. Mungkin betul. kami berharap itu nanti akan ada pihak terkait yang memberikan solusinya kepada masyarakat. Mungkin Iya, itu dari saya. Terima kasih Bu untuk iya. jawabannya. Makasih Mas Ami, luar biasa ini pertanyaannya ya. Tapi tetap tidak boleh dicampur ya, tidak boleh dicampur antara limbah B3, kemudian organik maupun anorganik ini harus dipisahkan.
Baik, terima kasih untuk Mas Armi ya tadi. Oke, kemudian selanjutnya untuk Mbak Resti Amalia, untuk Kak dari Sultra, boleh langsung saja menyampaikan. Apanya itu alat? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada Ibu Yani. Jadi pertanyaan saya adalah untuk daerah Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya, produk-produk apa saja yang sudah berhasil direncanakan dan dihasilkan dari penerapan sistem atau prinsip dari ekonomi sirkular ini. Mohon maaf, peserta lain yang merasa on mic, oke. Boleh dilanjutkan lagi Mbak Resti. Itu saja Kak pertanyaannya. Terima kasih. Iya, Mbak Resi ya, dari Kendari ya. Produk-produk apa saja yang dihasilkan? Ya, dari ekonomi sirkuler ya. Heeh. Jadi ini yang di Banyuwangi ya, untuk apa pemilahan sampah ya pastinya dengan dipilah itu kan ada jenis-jenis sampah apa jenis-jenis plastiknya ya itu disendirikan kan sesuai jenisnya gitu supaya kalau dijual ya diserahkan kepada apa pengepul atau pembelinya ini harganya tinggi kalau itu sudah terpilah gitu kan. Kalau masih tercampur pasti itu tidak ada harganya gitu. Jadi ini untuk contoh saja di Banyuwangi ini ada TPS 3R gitu di Tembok Rejo ini yang sudah mengekspor sampah plastik kemasan gitu ya. Kresek gitu ya. Kresek itu diekspor ke Austria dan ke Malaysia. Kemudian untuk botol minuman ini diekspor ke Kanada. Jadi melalui Tangerang ini langsung diekspor ke Kanada. Nah, ini itu tidak diolah, hanya dipilah saja. Hanya dipilah saja. Jadi makanya masyarakat ini kalau tidak bisa mengolah, dipilah saja. Dipilah, nanti bentuk bank sampah, ataupun kami ada bank sampah induk ya, ditabung di sana gitu. Kemudian yang organik, ini kan mudah ya, mungkin untuk membuat kompos, jadi bisa ditanam karena di Banyuwangi juga masih apa luas ya halaman-halamannya masyarakat itu, jadi bisa ditanam untuk kompos itu, untuk kompos. Jadi kompos juga kalau dari TPS kami ini ada RDF, ada Magot ya, kemudian ada sampah anorganik yang bernilai ekonomi juga kami apa jual. Bahkan ini di TPS Kala ini sudah sekitar 1 miliar kami peroleh gitu kan dari menjual sampah itu dan dari retribusi dari warga. Ini kami baru 1 tahun berdiri ya TPS-nya, tapi sudah ada pemasukan sekitar 1 miliar ya itu. Jadi ini apa menandakan ya bahwa sampah itu sangat bernilai ekonomi kalau itu terpilah gitu ya. Jadi kami sudah membuktikan itu, sudah ada hasil dari sana dengan menjual sampah-sampah yang sudah terpilah. Ya, Mbak Resi? Baik, terima kasih Bu. Oke, terima Sama-sama Mbak. Oke, kita lanjut ke ini. Ada Mas atau Mbak Luther dari Bandung. Iya. Boleh langsung. Oke. Iya. Sudah terdengar ya, Kak? Sudah, Mas. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih kesempatannya dari Kak Felicia. Halo Ibu, Ibu, saya izin bertanya. Ini kan terkait dengan sustainability ya, Ibu. Terutama terhadap goals-goals yang ada. Saya mau bertanya Ibu, kalau misalkan kita bisa dari program ekonomi sirkular ini, yang saya mention adalah bagaimana cara untuk bisa meningkatkan kualitas hidup melalui ekonomi. Saya ingin bertanya Ibu, kalau misalkan dalam penglibatan teknologi dalam hal ini, apa yang menjadi concern lainnya agar dari pengelolaan ini tuh tetap bisa berjalan secara stabil, Ibu. Mungkin seperti contoh, ini kan berhubungan dengan sampah. Lalu apakah
dengan salah satu komponen itu kan yang sangat bersinggungan adalah tanah. Bagaimana dari ekonomi sirkular ini agar bisa dapat memfokuskan pemberdayaan atau penjagaan unsur hara gitu dari tanah itu sendiri. Karena menurut saya itu bisa menjadi poin penting untuk bisa berpengaruh terhadap berkelanjutan program ekonomi sirkular ini. Lalu pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya Ibu, kalau misalkan ini menjadi penunjang eh, kualitas ekonomi masyarakat, tetapi kalau misalkan kita bisa ngelihat dari efek lainnya, nanti kalau misalkan yang udah punya pekerjaan tetap bergabung ke sini, itu kan otomatis bisa mengambil lapaknya gitu ya. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana cara dari ekonomi sirkular ini mungkin alternatifnya untuk bisa tetap menjaga pergerakan, keadilan daripada eh, pencarian sumber ekonomi ini. Lalu pertanyaan yang ketiga, eh, apa harapan dari Ibu, izin menyuarakan juga Ibu kalau misalkan permasalahan lingkungan ini banyak digerakkan dari secara lokal, tapi untuk secara nasional itu masih lumayan tidak menjadi concern gitu. Saya ingin bertanya Ibu, apa harapan Ibu terhadap kebijakan ataupun terhadap stakeholder ataupun pemangku agar bisa terus termotivasi terutama dalam eh, ekonomi sirkular ini. Sekian Ibu, terima kasih. Saya kembalikan. Iya, makasih Mas Luther dari Bandung ya. Jadi sustainable meningkatkan kualitas hidup ya dengan teknologi. Jadi ini yang dimaksud apa pengolahan sampah dengan teknologi apa bagaimana Mas? Iya Ibu, yang saya sudah tadi sampaikan itu Ibu ya, untuk teknologinya Ibu dalam ekonomi ini itu possibility-nya itu sebenarnya cenderung kemana seperti itu Ibu? Apakah bisa sebagai tolak ukur yang lebih panjang atau bagaimana Ibu? Sekian Ibu. Iya, rasa kalau untuk teknologi ya pengolahan persampahannya ini, jadi mungkin dibuat ini ya apa istilahnya kalau RDF itu juga pakai teknologi permesinan gitu, maksudnya seperti itu, Mas. Kan pembuatan Betul Ibu. RDF juga pakai teknologi ya harusnya. Kemudian juga pembuatan paving ya bisa bataku dari sampah ini juga pakai teknologi mesin juga ya yang apa dilakukan gitu. Jadi memang apa istilahnya kalau itu tidak dikelola ya istilahnya tidak menggunakan teknologi itu ya pastinya akan mencemari tanah ya unsur hara tanah pastinya juga akan terganggu tercemar oleh sampah-sampah plastik ini yang tidak bernilai ekonomi dan tidak ada teknologi untuk me, mendaur ulang ya mendaur ulang gitu. Jadi memang diperlukan teknologi untuk pengolahan sampah ini yang khususnya yang tidak bernilai ekonomi ya. Kemudian permasalahan lingkungan ini dari lokal, tidak ada dari pusat. Sebenarnya dari pusat ini juga sudah ada regulasi-regulasi dari pusat. Kemudian daerah itu membuat turunannya ya, membuat turunannya. Jadi mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ya kan sudah banyak dibuat, ada regulasinya. Kemudian juga ditindaklanjuti di daerah itu dengan peraturan daerah, peraturan bupati, SK bupati atau wali kota. Ini apa istilahnya dari pusat dan daerah ini bersinergi ya untuk bersama-sama melakukan pengelolaan sampah ini demi kesehatan masyarakat semua dan juga keamanan ya keamanan masyarakat semua. Kalau sampah numpuk di sungai-sungai pastinya ini akan menimbulkan banjir seperti itu ya. Kemudian kalau numpuk banyak di TPA sampai menggunung jadi longsor gitu ya, jadi menyebabkan apa istilahnya kecelakaan di masyarakat sekitar TPA seperti itu. Jadi memang sudah ada regulasi yang mengaturnya bagaimana pengelolaan sampah ini dikelola dengan baik. Ini sudah ada aturan-aturannya mulai undang-undang ya sampai di bawah sampai SK Bupati. Baik, terima kasih Ibu. Iya, tadi saya agak mention yang bagian teknologi Ibu. Saya izin ini saja, kalau teknologi itu tidak
seharus dalam bentuk fisik gitu Ibu. Dari masyarakat juga itu dihasilkan Ibu dari melalui ekonomi sirkular ini. Itu dalam bentuk intervensi komunitas ya Ibu. Itu bisa ngambil fokusnya. Nah, makanya itu nanti mungkin untuk kedepannya apabila ada campur tangan daripada teknologi fisik itu bisa jadi pertimbangan Ibu atau boleh dimasukkan atau tidak karena itu berpengaruh terhadap sustain-nya seperti itu Ibu. Sebelumnya terima kasih Ibu atas jawabannya. Terima kasih Ibu. Oh iya, iya, makasih ya, Mas Luther. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Mas Luther. Wah, luar biasa. Kemudian kita langsung lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada, aku notice satu nama nih, kayaknya ini dari negeri ini atau negeri luar ya. Namanya Miracle World Ricardo. Wah, oke, untuk Mas ya, Mas Miracle, boleh mau on mic saya Mas. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, jika memang tidak ada suara untuk 3 detik, kita lanjut ke peserta lainnya ya. Oke, sepertinya belum ada. Oke, kita lanjut ke ini. Ada daerah Jawa Timur, dari Lamongan, ada Mbak Isnailah. Mbak Isnailah, boleh langsung sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya mau bertanya kepada Bu Yani ya. Ini mungkin bukan tentang sampah atau pengelolaan sampah ya Ibu, tapi terkait perilaku kita gitu untuk ekonomi sirkular. Nah, dengan saat ini kan eranya fast fashion ya Bu. Dengan cepatnya perubahan tren fashion tersebut, seringkali saya sendirilah merasa perlu membeli barang baru untuk agar tetap up to date gitu. Namun di sisi lain juga tuh mulai sadar terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari konsumsi fashion yang berlebihan atau terus berganti ini. Nah, menurut Bu Yani sendiri, apakah bisa ya untuk kita itu agar tetap mengikuti tren, tapi dengan cara yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kita? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Isnailia ya dari Lamongan. Jadi ya, jadi kecenderungan untuk kita ya mulai anak-anak muda maupun yang sudah tua seperti saya ya, ini masih suka fashion gitu ya. Jadi harus fashionable seperti itu. Nah, ini tadi saya sudah kasih contoh ada dokter di Banyuwangi ya. Jadi ini baju-baju yang sudah istilahnya sudah kita nggak pakai lagi gitu ya. Ini dikelola lagi gitu, diolah lagi untuk baju lagi, dibuat baju lagi gitu. Jadi digunting-gunting gitu kan, yang istilahnya dibuat lagi yang untuk kita pakai. Jadi dengan model yang lain gitu, dengan yang sudah kita pakai, sehingga kita masih bisa mengikuti tren yang ada. Jadi bisa ke Banyuwangi nanti eh, di Sky Farm ya, ada Sky Farm ini bank sampah yang mengelola limbah fashion untuk digunakan kembali. Jadi dibuat tas juga gitu kan, dibuat tas. Jadi ada yang baju dibuat celana ini seperti kettle pack gitu loh, kettle pack. Jadi ini bagus sekali di sana. Bisa nanti datang ke Banyuwangi itu di Sky Farm Banyuwangi bisa. Ini memang bisa diolah lagi gitu. Jadi nggak hanya sampah plastik aja gitu kan yang dikelola. Jadi dari tekstil itu juga bisa dikelola untuk yang bermanfaat. Gitu. Jadi kalau bekas kaos itu ya di Banyuwangi juga ada dibuat untuk sarungnya sapu untuk menyapu ya kan supaya lebih cepat bersihnya meresap itu untuk itu digunakan itu jadi nggak dibuang. Itu Mbak Isnailia. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, makasih. Oke teman-teman, mungkin tinggal satu pertanyaan lagi ya, mengingat timeline kita ya, waktu kita cukup singkat. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir, tapi tenang aja teman-teman.
akan ada sesi satu lagi yang tidak kalah seru. Jadi stay tune dulu ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, tapi tenang teman-teman, mungkin ada sesi-sesi selanjutnya Ibu ya, mungkin di kegiatan atau webinar selanjutnya ya teman-teman bisa berkesempatan untuk bertanya lagi. Oke, mungkin di sini untuk terakhir ada Mbak Evelyn dari Surabaya. Untuk Mbak Evelyn bisa langsung. Terima kasih atas kesempatannya Kak Moderator. Selamat siang kepada Bu Yani. Izin bertanya, yang pertama dengan adanya inisiatif Banyuwangi Hijau, bagaimana langkah kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dapat memastikan implementasi ekonomi sirkular berjalan efektif, terutama dalam pengelolaan limbah rumah tangga dan plastik. Dan apa ada indikator keberhasilan utama yang digunakan untuk mengukur dampaknya secara lingkungan dan ekonomi. Yang terakhir, bagaimana langkah nyata dan strategi yang dapat diambil pemerintah Banyuwangi dalam mendorong masyarakat untuk mengadopsi praktik ekonomi sirkular secara berkelanjutan, terutama di kalangan pelaku UMKM yang sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. Terima kasih, Bu Yani. Inisiatif Banyuwangi Hijau ya, ini memang Banyuwangi Hijau ini tidak hanya pemerintah ya, karena memang program Banyuwangi Hijau ini diinisiasi oleh NGO ya, Project Stop, ini PT Sistemik itu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi ya untuk membuat program Banyuwangi Hijau ini. Jadi ini kolaborasi antara pemerintah, NGO, gitu, masyarakat ya, semuanya akademisi juga ada di sini. Di Banyuwangi Hijau ini. Kemudian indikator bagaimana program ini berjalan ya bisa dilihat dari pengurangan sampah yang ada di masyarakat ya, berapa persentasenya kenaikannya gitu kan dengan penanganan sampahnya gitu. Jadi ini indikator yang bisa dilihat di sana. Kemudian juga indikator yang mudah kita lihat ya, awal dulu sebelum ada program Banyuwangi Hijau, ini banyak TPA ilegal yang dibuat oleh masyarakat ya, yang dibuat oleh masyarakat. Nah, dengan adanya program Banyuwangi Hijau ini sudah banyak berkurang TPA ilegal dan akan kami teruskan untuk ke daerah-daerah yang lain yang mungkin masih belum bagus pengelolaan sampahnya. Gitu. Jadi perlu secara masif kami masih terus akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dalam program Banyuwangi Hijau ini. Itu Mbak Evelyn? Sudah terjawab, Bu. Terima kasih. Ya, makasih. Sukses selalu ya, Mbak Evelyn. Sukses selalu juga, Bu. Ya, terima kasih dan semua teman-teman yang sudah bertanya dan teman peserta-peserta lainnya yang belum kesempatan untuk hari ini, tapi tenang saja ya, semoga ada event-event selanjutnya dan teman-teman bisa bertanya dengan puas ya di agenda selanjutnya gitu ya. Oke, setelah ini tadi aku sedikit mention ya bahwa ini ada yang kurang lebih sama ini Q&A, tapi beda dan ini akan mendapatkan juga ya. Jadi kita akan mengambil satu orang untuk mendapatkan door prize dari sesi ini. Nah, teman-teman siapa di sini boleh raise hand dulu ya, tolong ya teman-teman ya. Raise hand dulu siapa di sini yang bisa nih kira-kira. Sebentar. Teman-teman yang bisa mereview ya, mereview atau mengambil pelajaran dari materi yang sudah Bu Yani sampaikan dari awal hingga akhir. Nah, teman-teman yang ingin menyampaikan reviewnya tentang pelajaran yang didapat untuk dari hari ini boleh raise hand. Tapi di sini sepertinya sudah ada 3 orang. Kalau mau bisa di unraise hand dulu ya, boleh diturunkan dulu tangannya biar adil ya, begitu ya teman-teman ya. Boleh untuk Mas Armi dan Mbak Rasfi boleh. Nah, oke. Aku akan hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, di sini sudah ada Mbak Rasfi Zalnisa. Nah, untuk Mbak Zelvi boleh sampaikan reviewnya atau insight apa nih kira-kira yang Mbak Rasfi dapatkan dari pemaparan materi yang sudah Bu Yani sampaikan tadi. Silakan Mbak Rasfi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Resvi Zalnisa Rasma dari Universitas Syah Kuala Aceh.
Adapun insight yang saya dapatkan pada hari ini pada webinar Ekonomi Sirkular 10 ini dengan tema From Your Life ini tentunya ini menjadi sebuah ajang of change untuk para generasi terutama Gen Z nih untuk membawa perubahan terhadap lingkungan khususnya. Apalagi tadi tema kita lebih membahas mengenai lingkungan. Selain itu, dengan adanya webinar ini tentunya menjadi sebuah inspirasi untuk mahasiswa maupun para generasi baik itu Gen Z, milenial maupun yang lainnya untuk dapat menjadi sebuah maksudnya ajang untuk bagaimana kita mencari nih jalan untuk membawa perubahan terhadap lingkungan baik itu melalui pembuatan seperti kalau untuk saya saat ini ya sedang meneliti tentang penelitian pembuatan biodegradable atau plastik biodegradable. Tentunya ini sangat bermanfaat nih bagi kita untuk terus menjaga lingkungan yang saat ini sedang memburuk nih, terutama dalam emisi gas, terutama untuk saat ini ya permasalahan terutama. Seperti itu aja sih Kak. Terima kasih Mbak Zelvi, luar biasa. Berarti beneran fokus ya sama materi tadi. Oke teman-teman, lagi-lagi ya, waktu kita cukup sangat singkat untuk hari ini. Mungkin next event lagi-lagi untuk para panitia mungkin waktunya bisa diperlambat lagi ya, diperpanjang lagi ya, biar semua peserta bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin banget disampaikan dan bisa dijawab dari narasumbernya gitu. Nah, sekian ya teman-teman untuk sesi Q&A ya tadi dan review materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Resti. Terima kasih banyak Mbak Resti dan peserta-peserta lainnya. Kemudian the last but not least mungkin dari Ibu Yani, mungkin ada wejangan gitu ya, closing statement untuk kita nih para anak muda ya, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan di awal dulu, kayak ini dari judulnya aja Ibu ya, start from yourself gitu, kira-kira langkah apa sih yang perlu kita lakukan dari hal sekecil mungkin hingga nantinya mungkin akan berdampak lebih besar dan bisa bermanfaat ke depan gitu. Silakan Ibu. Ya, memang seperti saya sampaikan tadi, jadi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi bersama kita pisah sampah, bersama kita jaga semesta dari rumah. Jadi dari kita sendiri dulu ya sebelum kita terjun ke masyarakat seperti itu. Jadi kalau sudah memulai dari diri kita sendiri untuk semuanya, pasti pengolahan sampah ini akan terlaksana dengan baik. Ya. Itu Mbak Felicia. Baik, terima kasih Bu ya. Materinya luar biasa. Ini saya pribadi mendapatkan ilmu yang sangat banyak ya. Mungkin next ya untuk saya dan teman-teman semua, semoga kita bisa membangun kegiatan yang kurang lebih sama seperti Banyuwangi Hijau lakukan ya. Karena ini benar-benar tadi sih, selain mungkin kita juga para masyarakat mendapatkan ilmu tentang bagaimana pengelolaan sampah dan segala macam gitu. Bisa mendapatkan ini juga ya Bu ya, ekonomi sirkular tadi ya Ibu ya. Jadi bisa mendapatkan penghasilan gitu ya. Jadi luar biasa banget ya. Ya next lah, Bismillah ya, kita bangun sebentar, kita bangun dulu, dan sebelum kita membangun seperti tadi Bu bilang itu dimulai dari kita dulu ya teman-teman, kita belajar dulu. Mungkin kita apa ya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan seperti misalnya nih kayak membawa botol minum kemana-mana untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian kalau misalnya pun ada sampah-sampah yang sudah terlanjur kita gunakan, ya tadi kita putar balikan, kita memanfaatkan itu, kita pilah, kemudian kita bisa storkan ke bank sampah gitu ya Ibu ya, dan banyak hal-hal positif lainnya gitu. Nah sekarang mungkin kan ada sedikit video ya terkait dengan Gen B untuk ya sebentar kita cek dulu untuk Mas Operator apakah sudah bisa dipaparkan. Ini ada sedikit video ya terkait profil dari Gen B. Silakan untuk nah ini dia. Gen Circular. Oke. Saya Nafal Anfal, Kepala KB TK Haji Muhammad Tinggo Banyuwangi. Buku ini sangat menarik bagi anak-anak kami
usia dini yang notabene mereka belum bisa membaca, namun sudah diperlihatkan gambar yang menarik minat mereka untuk membaca kalimat yang ada di sebelahnya. Ini sangat efektif bagi anak-anak yang belum bisa membaca, namun harapannya mereka bisa tumbuh keinginan untuk membaca. Saya kepala sekolah di Kota Semarang. Ini sangat bermanfaat pada kita mengajarkan anak-anak tentang lingkungan, tentang menggunakan belajar dimanapun berada, baik membeli jajan, membeli pakaian, membeli mainan juga. Jadi tidak harus selalu menggunakan plastik. Saya Surya Tanuddin dari SDN Kebalenan, Banyuwangi, inspirasi bahwasanya anak-anak harus tetap bangga dengan pakaian meski tidak baru tapi masih bagus dari keluarga, dari kakak, dari keluarga yang lain agar bumi menjadi tetap lestari dan bumi tetap menjadi hijau. Gen Sirkular merupakan platform edukasi berbasis digital untuk mengenalkan pemahaman tentang ekonomi sirkular bagi anak usia dini melalui penyediaan berbagai buku berjenjang dengan aneka ragam gambar yang menarik. Sejauh ini, Gen Sirkular telah menghasilkan 6 buah buku berjenjang yang berisi cerita yang menarik berdasarkan pada prinsip ekonomi sirkular dan telah didiseminasikan di berbagai sekolah mulai dari PAUD, TK, hingga SD. Sirkular telah melakukan 15 kali kegiatan diseminasi di berbagai sekolah, mulai dari jenjang PAUD, TK, hingga SD dengan melibatkan 592 anak dan 196 orang guru. Semoga kegiatan Gen Sirkular dapat terus terlaksana demi mewujudkan masa depan bumi yang berkelanjutan. Baik, terima kasih untuk Mas Operator yang sudah memaparkan video dari Gen B tadi ya, Gen Sirkular. Oke, sekarang kita ada sesi dokumentasi ya. Jadi teman-teman semua boleh digunakan background-nya dan on cam ya, kalau bisa on cam semuanya ya, biar terlihat nih wajah-wajah cheerful-nya ya yang setelah mendapatkan ilmu pada pagi hari ini ya. Walaupun mungkin mostly kita semua lagi libur ya karena ini masuk hari weekend, tapi pagi-pagi kita sudah menunjukkan bahwa kita produktif gitu ya, luar biasa. Nah ini silakan untuk mau adjust kameranya boleh dulu, kemudian setting ya, atau mungkin ada di sini ciwi-ciwi yang mau touch up dulu, silakan masih ada waktu. Ya gimana untuk Mas dokumentasi untuk operator, apakah sudah siap? Tunggu, aku mau cek dulu nih satu-satu. Masih banyak juga sih ini, tapi yang on cam, yang masih off cam ya, silakan. Masih ada waktu, ditunggu beberapa detik lagi. Mas Mbak. Oh masih banyak nih, kayaknya kita tunggu lagi ya. Kita tunggu sekitar 10 detik lagi. Ini lumayan nih. Dan jangan lupa ya teman-teman semua, para peserta kalau misalnya udah dapet nih nanti dokumentasinya boleh diupdate ke story ya keseruan kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa untuk tag Instagramnya @gensikular_idn dan Banyuwangi.hijau, begitu ya Ibu ya. Instagramnya jangan lupa, nanti biar bisa di-repost ya, bisa dilihat juga nih kayak pagi ini banget ya. Oke, untuk operator mungkin boleh di screenshot gitu. Mungkin di sini aku ingin ini ya, menghitung ya. Silakan mau gaya, silakan. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas atau gimana? Boleh. Oke, kita sudah ada luar biasa. Ada 209 dalam Zoom ini. Kemudian mungkin Ibu Yani, apakah masih ada Ibu Yani sini? Atau mungkin di sini ada ini ya, ada apa?
Oke. Apakah Ibu ini ada gaya khusus gitu terkait dengan lingkungan? Apa Ibu? Apakah ada L atau apa? 3R ya, 3R ya. Oh, 3R. Oke. Para peserta boleh tangannya. Nah, oke. 3R. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap. Untuk operator aman ya? Aman. Mohon maaf, itu suaranya Kak Mbak Felicia masih gemut. Oh iya, terima kasih Mbak Tri. Iya, terima kasih. Ya ampun, aku sampai lupa. Oke, oke, terima kasih ya. Saya Felicia Sofia selaku moderator pada webinar Ekonomi Sirkuler 101 Start From Yourself. Pada pagi hari ini, pamit undur diri apabila terjadi kesalahan perkataan, sikap, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya dan para panitia yang bertugas pada pagi hari ini memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kepercayaan teman-teman kepada saya. Semoga sukses selalu menyertai langkah-langkah kita semua ya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan tetaplah termotivasi dan terus berusaha untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak MC, Mbak Silvi. Oke, terima kasih Kak Felicia yang sudah memaparkan closing statement-nya pada pagi hari ini. Nah, penyampaian materi tadi ya sangat daging sekali ya Kak. Dan sekarang waktunya kita mengumumkan siapa yang akan mendapat door prize pada pagi hari ini. Tentunya teman-teman pasti sudah penasaran banget ya. Ya, ini udah nggak sabar banget sih ini kayaknya, Mbak Silvi. Oke, untuk door prize yang Q&A jatuh kepada siapa ya? Jatuh kepada Kak Tridila Usma dari Aceh. Wow, untuk Terima kasih banyak Kak. Nanti Terima gimana kasih nih banyak Mbak? semuanya. Ya, apakah nanti Mbak Tri langsung hubungin Mbak Silvi atau bagaimana nih Mbak itu untuk mendapatkan door prize ya? Iya Kak, minta tolong dikirimkan nomor HP-nya ya untuk bisa kami hubungi untuk pemberian door prize-nya. Begitu ya Kak? Baik Mbak. Untuk yang door prize Q&A yang kedua yaitu ada Kak Luther dari Bandung. Selamat Kak Luther. Halo? Mas Luther mana? Iya, halo Kak. Mas Luther, oke. Nanti jangan lupa ya langsung saja Mbak Silvi ya, Mbak Silvi ya. Oke, siapa nih yang selanjutnya Mbak Silvi untuk best Q&A-nya? Nah, untuk yang door prize terakhir, yaitu door prize untuk yang review materi tadi, yaitu Kak Resvi Zalnisa Razma. Selamat untuk Kak Resvi Zalnisa Razma. Oke, mana nih Mbak? Siapa tadi? Iya, luar biasa. Minta tolong ya nanti Kak Resvi Zalnisa bisa dikirimkan nomor HP-nya untuk bisa kami hubungi. Oke, terus Mbak Silvi, sepertinya kita ada tambahan. Masih ada lagi Kak? Iya, kita masih ada tambahan. Tidak ada tambahan. Oke, mungkin untuk berapa? 5 orang ya Mbak ya? Iya betul sekali Siapa nih Kak. mau bertanya? Mbak Silvi atau Mbak Silvi aja silahkan bisa
Mbak. Siapa lagi nih yang tanya ini untuk mendapatkan door prize? Oke, Kak. Pasti teman-teman pada penasaran nih. Nah, untuk yang door prize yang yang ketiga, yang keempat, ya benar. Yang keempat ini ada Kak Mila dari Bali. Wah, luar biasa nih, jauh banget ini. Gimana Mbak Mila? Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Mbak Mila. Mbak Mila ya. Oke, selanjutnya Mbak Silvi. Siapa Ini lagi ada nih Mbak lagi. Silvi? Nah, untuk door prize yang selanjutnya jatuh kepada Kak Vicky dari Jogja. Selamat Kak Vicky. Nah, siapa? Dari Jogja. Oke. Selamat Mas Vicky ya? Nah, ini masih ada satu lagi nih Kak yang terakhir. Yuk, yang terakhir jatuh kepada Kak Rizky Maulana dari Banyuwangi. Luar biasa. Halo. Ini masih Luar ada biasa. orang-orangnya, boleh komen nih yang mendapatkan door prize hari ini. Wah, rezeki banget ya, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ya Kak, terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi pada acara kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya dari selaku Master of Ceremony juga memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari saya. Semoga dan juga terima kasih pada teman-teman semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Ya. Tapi ini teman-teman mohon untuk jangan leave dulu ya, karena kita ada penyerahan sertifikat untuk Ibu Yani selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Ibu Yani, kami serahkan secara online ya Ibu ya, sertifikatnya. Makasih Mbak Felicia dan teman-teman semuanya. Semoga sukses selalu ya. Amin, amin. Terima kasih kembali Ibu Yani dan Bu. para tim. Sekali lagi, saya moderator dan panitia lainnya, Mbak Silvi dan semuanya, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi G-form-nya teman-teman ya, untuk absennya. Untuk teman-teman yang masih bertanya di mana absennya, boleh di-scroll ke atas ya teman-teman ya, karena dari panitia sudah mengirimkan. Terima kasih. Air banyak lagi. Saya izin bertanya. Iya, silakan Mbak Mila. Untuk nomor panitia yang bisa dihubungi untuk pemenang door prize-nya di mana ya, Kak? Oh iya, mungkin di situ ada grupnya ya, Mbak. Mungkin Mas sama Mbak di situ ada grup dan boleh langsung chat adminnya di situ. Terima kasih. Atau mungkin langsung bisa drop pertanyaannya ke grup, begitu ya.